STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur seyogyanya selalu kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan ia pula yang telah berfirman, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah olehmu tatkala Rabbmu mengumumkan, apabila engkau mensyukuri nikmatku maka aku akan menambahkannya, dan apabila engkau kufur maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa Ala kepada kita di pagi hari yang cerah ini. Yang wajib kita syukuri adalah nikmat pertemuan di majelis ilmu agama. Nikmat dapat berkumpul di majelis ilmu agama yang seperti ini, baik di majelis ilmu agama yang offline, secara online, streaming, ataukah melalui sarana-sarana yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemukan kita di majelis ilmu agama yang mulia seperti ini kembali mempertemukan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat, yang telah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, ibu bapak, saudara dan saudari yang luntuan cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali pembahasan kita, membahas balasan bagi mereka yang merealisasikan tauhid. Mereka akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini adalah bagian ketiga untuk pembahasan ini. Dan berikut ini insyaallah ta'ala kita akan memetik beberapa faedah dan pelajaran yang telah dipaparkan oleh para ulama dari hadis yang telah kita baca, teks Arab dan terjemahannya, serta beberapa kesimpulan darinya pada pertemuan yang lalu. Namun tidak mengapa kita ulangi sedikit atau secara ringkas. Mungkin ada yang belum menyimaknya di pertemuan sebelumnya, sehingga dapat memahami pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik dari hadis ini berikut ini. Di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma terdahulu, Nabi SAW menyebutkan bahwa beliau pernah diperlihatkan umat-umat terdahulu bersama nabi-nabi mereka, sehingga beliau melihat ada seorang nabi yang pengikutnya tidak lebih dari 9 orang. Ada pula nabi yang pengikutnya hanya 2 orang. Dan ada pula seorang nabi yang tidak memiliki pengikut satupun. Tidak memiliki satupun pengikut. Subhanallah. Juga diperlihatkan kepada beliau umat Nabi Musa alaihissalam yang begitu banyak. Kemudian beliau diperlihatkan umat beliau yang lebih banyak atau yang paling banyak dari umat-umat para nabi sebelumnya. Dari mereka ada 70.000 yang akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bahwa penyebutan 70.000 di dalam hadis ini bukanlah sebagai pembatasan. Kenapa? Karena beberapa alasan yang telah kita terangkan pada pertemuan yang lalu.
Yang diantaranya karena Nabi SAW menyebutkan kriteria mereka setelah itu. Seandainya penyebutan angka 70.000 di dalam hadis ini memberikan makna pembatasan, maka tentunya orang-orang yang berkriteria sama tidak akan mendapatkan keutamaan yang sama apabila sebelum mereka sudah ada yang melakukannya dan jumlah mereka sudah maksimum atau sudah sampai 70 ribuan. Alasan yang kedua, karena di dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi SAW memohon dan meminta kepada Allah untuk menambahkan jumlah mereka. Maka Allah mengizinkan setiap satu orang dari 70.000 orang tersebut membawa 70.000 orang lagi. Nah, sekalipun hadis itu dan riwayat tersebut sahih, juga bukan sebagai pembatasan. Maka Nabi SAW menyebutkan kriteria mereka, bahwa mereka adalah orang yang tidak meminta ruqyah, tidak meminta pengobatan dan bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala semata. Maka setelah Nabi SAW menyampaikan demikian, berdirilah seorang sahabat Nabi yang bernama Ukashah bin Mihsan, berkata, "Ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum." Tolong doakan aku kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah menjadikan aku dari golongan tersebut. Maka Nabi SAW pun menjawab, "Anta minhum." Engkau termasuk dari mereka, wahai Ukashah. Seorang sahabat yang sangat mulia, termasuk dari sahabat-sahabat Nabi yang sabiqin, yang senior di dalam Islam. Boleh ikut menyaksikan perang Badar dan berperang di dalamnya. Kemudian qama rajulun akhar, berdiri pula satu orang laki-laki lain setelah Ukashah radhiyallahu anha, yang juga berkata, "Ud'u Allah an yaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, tolong doakan aku juga agar Allah menjadikan aku dari golongan mereka. Maka Nabi SAW menjawab, "Sabaqaka biha Ukashah." Sungguh Ukashah telah mendahuluimu dengan permintaan ini. Ini menerangkan kepada kita betapa mulianya akhlak Nabi kita, keluhuran budi pekerti beliau. Beliau tidak mengatakan Anda tidak pantas mendapatkannya atau langsung menutup pintu di depannya lah. Tetapi Nabi SAW menjawabnya dengan sebuah jawaban yang tidak menyedihkan dirinya. Sabaqaka biha Ukashah. Ukashah telah mendahuluimu. Sehingga kalimat ini menjadi sebuah perumpamaan dan permisalan untuk setiap kejadian di mana seseorang telah didahului oleh orang lain di dalamnya. Misalkan ada orang meminjam mobil ke kita, rupanya mobil kita sudah dipinjam oleh orang lain sebelum kawan kita tersebut. Maka orang Arab terkadang mengumpamakannya dengan ucapan ini, sabaqaka biha Ukashah. Ukashah telah mendahulimu dengannya. Menjadi sebuah perumpamaan. Baik, berikut ini beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari hadis Nabi SAW di atas. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang ruqyah. Bahwa ruqyah yang pertama adalah meruqyah, kaidah utama ruqyah adalah la ba'sa birruqa ma lam takun syirka. Tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan, juga tidak mengandung kebid'ahan serta maksiat. Dan terkait ruqyah ada beberapa tingkatan. Yang pertama, dia meruqyah orang lain. Maka ini perbuatan yang terpuji, masuk dalam keumuman berbuat baik kepada manusia. Yang kedua, dia diruqyah oleh orang lain tanpa memintanya. Ini juga tidak mengapa dan tidak mengurangi daripada tauhidnya. Karena Nabi SAW pernah diruqyah. Para sahabatnya juga demikian. Yang ketiga, dia meminta ruqyah untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Ini juga sebuah perbuatan yang mulia, masuk dalam keumuman berbuat baik kepada orang lain. Dia meminta kepada seorang ustadz, kepada seorang yang dianggap saleh, bertakwa kepada Allah, untuk meruqyah istrinya, meruqyah anaknya, meruqyah orang tuanya, sahabat, ataukah tetangganya. Ini tidak mengapa. Yang keempat, inilah yang menjadi pembahasan kita di pertemuan yang lalu. Dia meminta ruqyah untuk dirinya. Dia sedang kesurupan, sering diganggu jin, atau kena
ain, penyakit ain, atau tersengat binatang yang berbisa, maka dia pun meminta kepada orang lain untuk meruqyah dirinya. Selama ruqyah tersebut tidak mengandung kesyirikan, kebid'ahan dan maksiat, dan dia pun tidak bergantungan kepada orang yang meruqyah tersebut, dia tidak berdosa. Ia tidak dikatakan hukum telah melakukan perbuatan yang haram, tetapi dia terluput dari keutamaan tidak meminta ruqyah kepada orang lain. Dan telah saya sebutkan di pertemuan yang lalu bahwa sebenarnya terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama dalam permasalahan ini. Apa hukum meminta ruqyah untuk diri sendiri? Sebagian ulama ada yang berpendapat haram, sebagian ulama ada yang berpendapat makruh, sebagian ulama ada yang mengatakan boleh. Berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Nabi SAW pernah berpesan kepada Aisyah radhiyallahu anha apabila terkena penyakit atau ain agar meminta ruqyah. Kalimat meminta ruqyah di sini umum, mencakup untuk diri sendiri ataukah untuk orang lain. Adapun hadis yang menyebutkan keutamaan orang yang tidak meminta ruqyah di dalam hadis ini, maka mereka mengatakan yang dimaksud dengan ruqyah di dalam hadis ini adalah ruqyah yang mengandung kesyirikan. Kenapa mereka memaknakan demikian? Karena beberapa alasan. Yang pertama, untuk mengkompromikan hadis ini dengan hadis lainnya yang di dalamnya ada anjuran dari Nabi SAW untuk meminta ruqyah atau melakukan ruqyah. Alasan yang kedua, karena penyebutan mereka tidak meminta ruqyah di dalam hadis ini Nabi barengkan dengan penyebutan tatayyur, tidak melakukan kesyirikan dan mereka bertawakal kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa ruqyah ini maksud di dalam hadis ini adalah ruqyah yang mengandung kesyirikan. Adapun ruqyah yang tidak mengandung kesyirikan dan tidak bertentangan dengan tawakal kepada Allah Jalla wa Ala, maka tidaklah mengapa dan tidak mencacati kekurangan tauhid seseorang dan tidak dikatakan dia tidak merealisasikan tauhidnya. Sebagaimana seseorang yang meminta kepada dokter atau berobat kepada dokter atau meminjam pinjaman kepada orang lain, apabila tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan dengan tauhidnya, dia tidak dikatakan telah mencacati tauhidnya atau tidak merealisasikan tauhidnya. Dan sebagai faedah, Syekh bin Baz rahimahullah taala menyebutkan dalam Majmu' Fatawa, seandainya seseorang pernah meminta ruqyah untuk dirinya sendiri, kemudian setelah itu dia bertaubat, kemudian dia berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya serta memperbanyak amal saleh, maka sangat diharapkan dia tetap mendapatkan keutamaan ini. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah." Orang yang telah bertobat dari suatu dosa itu seperti orang yang tidak melakukannya. Hadis ini mencakup seluruh dosa. Apabila seorang yang telah bertobat dari syirik besar yang dapat membatalkan Islamnya, diterima taubatnya dan Allah membuka lembaran baru dengannya, serta kesyirikannya tersebut tidak lagi dianggap seakan-akan dia tidak melakukannya, apalagi dengan hal-hal yang hukumnya sekedar makruh atau haram yang belum sampai kepada tingkatan membatalkan Islam. Dan Nabi SAW bersabda, "At-taubatu tahdimu ma qablaha kama anna al-Islam yahdimu ma qablah." Taubat itu menghanguskan dosa-dosa yang sebelumnya sebagaimana Islam itu menghanguskan dosa-dosa yang sebelumnya. Ini terkait pembahasan ruqyah. Di sini juga ada sebuah faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaul Al-Mufid terkait bab ruqyah. Kata beliau, "Fi ruqyah 3 maratib." Dalam permasalahan ruqyah ini ada 3 tingkatan. Yang pertama, an yatluba man yarqihi wa hadha qad fatahu al-kamal. Dia meminta kepada orang lain meruqyah dirinya, maka dia akan terluput dari kesempurnaan ini, yaitu masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab apabila dia belum bertobat darinya. Dan ini apabila kita mengatakan ruqyah di sini adalah ruqyah yang tidak syirik, yang tidak mengandung bidah dan tidak mengandung maksiat. Adapun jika kita mengambil pendapat para ulama yang mengatakan bahwa yang maksud dengan ruqyah di sini adalah ruqyah yang mengandung kesyirikan, kebidahan dan maksiat, maka tidak mengapa. Ya, tidak membuatnya terluput dari keutamaan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab karena dia tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tauhidnya. Tingkatan yang kedua kata Syekh adalah alla yamna' man yarqihi
Wa hadza la yafuthul kamal li'annahu lam yastarqi wa lam yatlub. Dia diruqyah oleh orang lain tanpa memintanya. Tanpa memintanya dan tidak pula melarang orang lain meruqyah dirinya. Ini juga tidak mengapa dan tidak membuatnya terluput dari keutamaan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Karena Nabi SAW pernah diruqyah oleh Jibril alaihi salam. Para sahabat pun pernah diruqyah. Dan mereka tidak melarang orang yang meruqyah mereka. Orang lain meruqyah diri mereka dan tidak pula memintanya. Dan yang ketiga adalah an yamna'a man yarqihi wa hadha khilafus sunnah. Dia melarang orang lain untuk meruqyah dirinya. Datang seorang yang meruqyah dirinya karena melihat dia sering kesurupan jin, terkena penyakit ain atau tersengat binatang yang berbisa, kemudian dia melarangnya. Nah, orang yang seperti ini kata Syekh, wa hadza khilafus sunnah, ia telah menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yamna Aisyah an tarqiyahu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak melarang Aisyah meruqyah diri beliau. Tidak pula melarang malaikat meruqyah diri beliau. Demikian juga para sahabatnya. Lianna hadza la yu'athir fi tawakkul. Karena hal ini tidak memberi pengaruh terhadap tawakalnya kepada Allah Jalla wa Ala sama sekali. Naam. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Juga sebuah faedah dari Syekh Saleh Al-Syekh dari kitab At-Tamhid. Beliau mengatakan, li'anna an-nasa fi sya'ni ar-ruqyah tata'allaqu qulubuhum biha jiddan akthar min ta'alluqihim bit-tibb wa nahwi. Kenapa sih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ruqyah dan kai secara khusus? Ya, dan ruqyah yang pertama kali disebutkan dalam hadis ini karena kata Syekh, mayoritas manusia dan terkhusus di masa itu, ketergantungan hati mereka terhadap ruqyah itu jiddan, ya, sangatlah dahsyat, sangatlah kuat, melebihi ketergantungan hati mereka terhadap pengobatan medis seorang dokter, baik dokter medis maupun herbalis. Nah, dan sungguh benar apa yang dikatakan Syekh. Kita melihat, ya, dari sebagian masyarakat kita, dan terkhusus yang berada di daerah-daerah, ketergantungan hati mereka terhadap ruqyah itu luar biasa eratnya, melebihi ketergantungan mereka terhadap dokter. Terkadang sebagian mereka masih berani menyelisihi nasihat dan ujangan dokter, sehingga mulai memakan makanan dan minuman yang semestinya dia tinggalkan terlebih dahulu menurut nasihat dokter. Tetapi apabila dia diberikan ujangan oleh seorang tengku dalam mengobati dirinya, meruqyah dirinya, nyobek tagai-tagai ni pakai nyobek tagai-tagai ni pajuh nyobek tagai-tagai mati ya. Ini luar biasa dia takut untuk menyelisihinya. Ya, bahkan sebagian ruqyah yang dilakukan oleh sebagian orang mengandung kesyirikan, mengandung kebid'ahan dan mengandung maksiat. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Syekh. Kemudian Syekh mengatakan, "Fal Arabu fil jahiliyah." Orang Arab di masa jahiliyah, wa hakadha halu aktsarin nas, demikian pula keadaan banyak dari manusia hari ini. Lahum ta'alluqun birruqyah. Hati mereka benar-benar terpikat dengan pengobatan ruqyah. Fal qalbu yata'allaqu birraqi wa yata'allaqu birruqyah. Sehingga hati mereka benar-benar terikat dengan si peruqyah dan dengan perbuatan ruqyah tersebut. Dan hati yang seperti itu tentu telah bertentangan, telah menyelisihi menyelisih nilai-nilai tawakal yang sempurna kepada Allah Jalla wa Ala. Naam. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan wala yaktahun. Mereka tidak meminta pengobatan kai. Pengobatan kai adalah pengobatan tradisional Arab di masa itu dengan membakarkan besi
kemudian besi tersebut ditempelkan ke bagian kulit sudut tubuh, bagian tubuh yang sakit. Bukan ditusuk ya. Bukan disuk ke dalam daging. Itu penyiksaan namanya. Ya, hanya diletakkan di bagian kulit. Di bagian tubuh, ya, di atas kulit, di bagian tubuh yang sakit. Datang banyak hadis terkait kayak ini ya. Di sebagian hadis disebutkan, Nabi menyebutkan bahwa sumber kesembuhan itu dalam 3 hal, di antaranya adalah kay. Ini menunjukkan anjuran melakukan pengobatan kay. Sebagian hadis Nabi melarangnya, ya, sebagian hadis yang lainnya ya, Nabi menganjurkannya, sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengkompromi hadis-hadis tersebut. Kata beliau, tadammanat ahaditsul kay 4 anwa'. Hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang kay itu ada 4 macam. Yang pertama fi'luhu, Nabi pernah melakukannya. Yang kedua adamu mahabbati. Dalam sebagian hadis disebutkan Nabi tidak menyukai kay. Sebagian hadis yang lain asana ala tarkih, Nabi memuji orang yang meninggalkan perbuatan kay, pengobatan kay. Dan hadis yang keempat an-nahyu anhu, Nabi melarangnya. Bagaimana mengompromikan 4 hadis ini? Nah, 4 macam hadis ini. Kata Imam Ibnu Qayyim, wala ta'arudha bainaha bihamdillah. Tiada kontradiksi di antara hadis-hadis Nabi SAW tersebut. Kenapa? Fa inna fi'lahu yadullu ala jawazih. Perbuatannya Nabi SAW, ini beliau pernah melakukan pengobatan kay, ini menunjukkan bolehnya pengobatan kay. Wa adamu mahabbati la yadullu 'ala al-man'. Adapun hadis yang menyebutkan Nabi tidak menyukai kay, itu tidak menunjukkan Nabi melarangnya. Wa amma sana'u 'ala tarikihi yadullu 'ala anna tarkahu awla wa afdal. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW memuji orang yang meninggalkan pengobatan kay, itu menunjukkan bahwa tidak melakukan pengobatan kay itu lebih baik dan lebih afdal. Wa anna nahya wa amma nahi, adapun hadis Nabi yang menunjukkan Nabi melarang perbuatan kay fa ala sabilil ikhtiyar wal karahah, itu hanya menunjukkan bahwa perbuatan kay hukumnya makruh, bukan haram. Maka dengan ini tiada kontradiksi di antara 4 macam hadis dari Nabi SAW seputar kay tersebut. Naam, wallahu taala alam bisawab. Dan sebagai faedah tambahan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, kata beliau tidak termasuk meminta pengobatan kay apabila seorang individu rakyat melakukannya karena permintaan pemerintah. Misalkan dia sakit, divonis oleh pemerintah untuk diobati dengan pengobatan kay. Ya. Dengan pengobatan kay, dia pun mengurusi ADM pengobatan tersebut. Nah, orang yang seperti ini tidak dikategorikan meminta pengobatan kay. Kenapa? Karena telah disediakan, dianjurkan oleh pemerintah, dan tiada ketergantungan hati dia kepada pelaku kay tersebut. Bahkan mungkin dia tidak mengetahui siapa yang akan melakukan tindakan kay tersebut terhadap dirinya. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Yang berikutnya Nabi SAW mengatakan wala yatatayyarun. Mereka tidak bertatayyur. Arti bertatayyur adalah tidak beranggapan sial atau tidak mengadu nasib dengan seekor burung. Ini arti wala yatatayyarun. Tetapi sabda Nabi SAW ini maknanya mencakup seluruh bentuk mengadu nasib atau beranggapan sial dengan selain Allah Jalla wa'ala. Adapun Nabi SAW menyebutkan burung secara khusus karena di antara bentuk kesyirikan orang-orang Arab di masa itu adalah beranggapan sial atau mengadu nasib dengan seekor burung. Sehingga di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan at-tiyaratu syirk, at-tiyaratu syirk, at-tiyaratu syirk. Tatayyur, mengadu nasib dengan seekor burung adalah syirik. Mengadu nasib dengan seekor burung adalah syirik, dan mengadu nasib dengan seekor burung adalah syirik. Seperti apa sih bentuk mengadu nasib dengan seekor burung yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dan dihukumi syirik oleh Nabi SAW? Banyak kata para ulama. Di antaranya
ketika mereka ingin safar atau merencanakan sesuatu, maka mereka melepaskan seekor burung terlebih dahulu. Apabila burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kanan, maka mereka beranggapan baik. Berarti safar yang ingin kita lakukan ini safar yang baik. Yuk kita lakukan safar. Yuk kita lakukan rencana kita ini. Tetapi apabila burung yang mereka terbangkan tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka langsung beranggapan sial. Maka mereka pun batalkan rencana safar mereka, membatalkan rencana mereka yang lainnya. Bentuk tatayur mereka yang lainnya dengan seekor burung adalah dengan suaranya burung. Di saat mereka sedang membicarakan perkara serius, tiba-tiba terdengar seekor burung bersuit, ya, maka mereka pun langsung mengadu nasib. Juga di antara bentuk tatayur khurafat mereka dengan seekor burung di masa itu adalah mereka beranggapan apabila ada burung hantu singgah di suatu rumah, maka mereka beranggapan akan ada musibah besar atau orang meninggal di rumah tersebut, sehingga mereka berusaha mengejarnya. Oleh karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengatakan wala hammah, tidak boleh beranggapan sial dengan seekor burung hantu. Dan ini masih ada pada sebagian masyarakat kita. Seingat saya di masa-masa kecil anak, itu sebagian masyarakat beranggapan apabila ada burung hantu, ida ngata rumahnya cukup ya ke. Yang cukup berduh ya ke. Ini langsung na tebakan, ya. Yang tang na musibah raya. Bak rumahnya akan na orang meninggal atau musibah. Rupanya betul itu terjadi bertepatan dengan takdir Allah. Ya, langsung ya betul mekeramat tak abah tengkunya. Berat tak mekeramat. Yang cok orang lain ya ruqyah dengan Al-Baqarah. Ajarkan tauhid. Itu ya ahli syirik, itu khurafat namanya. Nah, wala hama, tidak boleh beranggapan sial dengan seekor burung. Dan orang-orang Arab jahiliyah itu terkenal dengan tahayyul khurafat, suka mengadu nasib dan beranggapan sial dengan sesuatu. Di antaranya juga adalah beranggapan sial dengan bulan Syawal. Mereka menganggap bulan Syawal adalah bulan sial untuk menikah. Maka Nabi SAW pun menikahi Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal. Itu menjelaskan bahwa bulan Syawal bukan bulan sial untuk menikah. Demikian pula sebagian mereka beranggapan bahwa bulan Safar ada bulan sial. Yakun batat yang urace bulan tu. Baru rendai macam kan Safar gebuhnan bulan Safar. Padahal Safar artinya bukit Safar. Memang orang tayo galada popular bahasa. Ura Isnin bahasa Arab, ura Senin je. Ura Ahad. Bak tayo orang Aceh je ura Alihad. Memang cara enggak bak popular bahasa orang tayo. Nah. Nabi SAW bersabda di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, la adwa wala tirata wala safar wala hamah wala ghaul. Tiada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin dari Allah. Tidak boleh beranggapan sial dengan seekor burung dan tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar. Ini matangna bak sebagian masyarakat ni yang berkeyakinan bulan Safarnya bulan Tu'um. Bulan Tu'um hanya mengkawin bak bulan Safar. Mina rumah ka idang ka lagak ka tinggal, baik tinggal le preh le bah lewat bulan Safar nyo bulan Tu'um. Baik ni tamang. Nyan musibah ni ting hanaruh ke le urang tuha. Kan hanya bulan Safar. Bahkan sebagai urang dayo miunang ya kawin ana jak le ba urang malim. Ya aluh bulan leh ngempe geloh leh na teropong dari syurga Firdaus bak sebagian urang malim. Leh pernah belajar bak malaikat. Ya aluh bulan leh. Ya nyo na rencana kamu ya perkahwin anak mi. Neluh tiat. Per bulan gad rencana bulan uke cina loh tiat. Per bulan gad nyo na dengkung tuah. Maka mulailah dia berakting dan beraction. Ya. Bagi uman bulan ukenya bulan Tu'um bulan Tafa nyan kan urang malim nya urang jahiliyah. Ya. Nyan jahiliyah. Kau urang malim ya. Yang dai kesyirikan. Itu syirik. Wala Safar beranggapan sial dengan bulan Safar. Menjadikannya sebagai sebab kejelekan.
Nabi memerangi akidah tersebut. Itnyan perkataan Abu Lahab bet ya pedah ni dia tahu. Bet hidup bak orang malim. Hidup perkataan Abu Lahab hidup bak orang yang malim. Gimana pegah orang malim? Gimana pegah tengkunyan akidah Abu Lahab Yang ke yang kebetupat oleh Nabi di Mekah. Gara-gara kebetupatnya ke Nabi diusir dan dipelit dari Mekah. Bak kebetupat atas-atas lagi ke. Mam yang hana dah berdupat. Sayang kaum muslimin. Dudna je no anak mi kampung hana je dah kawin payah sabar le sebelum tu si kesabaran ka ba ujung tombak. Ba keun baik. Nyo belum seung, belum sabar, belum safa nyo. Sabar le sebelum tu. Jadi mudah sabar le. Aiwa baru iwa dari Malaya pisah gara abe akhir bumi puplung tu de isniar ku di Malaysia kawin dua di Malaysia. Ia puplungan dari isniar ke di Medan kawin dua di Medan. Lihat kesyirikan. Jadi dai-dai syiriknya tidak hanya merusak akidah tapi juga bisa merusak kehormatan dan merusakkan ekonomi. Beberapa tahun yang lalu ada seorang mandor atau developer menelpon anak dia telah membangun, saya lupa beberapa toko lah di suatu daerah. Nyo kaidah Ustaz. Nyo kelun hak long ka jelas padung bau ke hak yang potano ka jelas padung bau. Long ka kuna muka Ustaz. Tapi yang potano pegah baik le dah buka kadih long tayang bak tungku fulanyo bulan hanagat bulan suum. Subhanallah. Musim-musim je ni tambang bulan suum. Urang kasih juk ke kamu ke badan kena ujun. Mantang bulan suum sebab sebagian orang. Itu kesyirikannya kalau pegah le orang malamnya bulan suum. Nyancok orang malim yang ruqyah. Begitu jin dari tubuhnya. Yang khurafat. Yang akidah Abu Lahab Kok bisa hidup bau orang malim? Yang ke akidah yang Nabi putupat di Mekah. Gara-gara putupatnya para sahabatnya ada yang dimutilasi. Ada yang disiksa. Dan beliau diusir. Dan dianggap pemecah belah umat. Dianggap gila. Dianggap tukang sihir. Majnun, syair dan berbagai tuduhan yang lainnya. Demikian pula di antara khurafat disyirikan orang-orang jahiliyah di masa itu adalah mereka berkeyakinan apabila pernikahan itu terjadi di antara dua pasangan suami istri yang masih ada hubungan darah, sepupu misalkan, atau sepupu yang nyubah tanya uraceh matang hidang wali matang merepak nasab. Yang anak yang lahir tengok anak sempurna sakit-sakit tengok. Anak yang lahir akan sakit-sakitan, enggak akan sempurna. Yang macam apa sebagian masyarakat yang orangnya hanya kawin dengan sepupu. Hanya kawin dengan apa? Tanya ya haji adik abang. Hanya kawin wali. Karena sepupu bukan mahram. Jadi kawin tinggal anak cacat. Ali dan Fatimah matang sabuh nasab mata hidang wali. Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Anak yang lahir sempurna dunia dan akhirat. Dunia akhirat sempurna. Hasan dan Husain. Demikian pula sebagian masyarakat kita sekarang enggak boleh nikah anak bungsu dengan anak bungsu dan sebagainya. Kemudian di antara bentuk khurafat tengah-tengah masyarakat yang jina mium hitam pakai baju membalik mudah rezeki, tanda mudah rezeki. Nampak hidup mudah rezeki. Duk naik kampung orang. Di uroi pakai baju yang balik, pa ano yang kurung. Hana kaya-kaya. Di uro si uro 6 ke pakai baju yang balik, matang pa ano dari maya dari SD sampai orang matang pa ano yang kurung. Hana kaya-kaya long. Ini khurafat. Pakai baju terbalik, mudah rezeki ya ni. Nak pusing lebih dari sabah bak bolehnya 2 abah urinang. Duk na orang yang boleh pusing na mulai bawah apa bak boleh. Urinang tetap sabah bahkan na yang hana urinang lah sampai orang. Ka putih jenggot-jenggot. Pusing bak boleh na mulai bawah. Itu kesyirikan. Yang perkataan Abu Lahab dunia. Hanjit nali badai. Ya akidah jahiliyah semua. Begitu juga sebagian orang
kalau masuk ke hutan, izin dulu ke penghuninya. Nabi katakan, wala ghaula, tidak ada syaitan yang bisa membahayakan dirimu tanpa izin dari Allah. Sebagian orang kalau mau masuk hutan katanya mendaham dulu 3 kali. Geraham leleh ke. Yang baru jak damang yang bak teke. Yang baru jak uyuk bak tufah. Ya cok boh tufah. Ya cok boh mamplam. Ya cerah bak kering. Nih. Atau sebagian orang, saya masih ingat masa-masa kecil, roh mana batel yang buat meleh ni. Lemparkan dulu 1, 2 sampai 3 batu dalam hutan baru boleh masuk. Sebagian mereka memang terang-terangan melakukan kesyirikin. Bah, kami sekedar lewat, bah. Kami sekedar mampir, tolong jangan ganggu kami. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah, kata Nabi. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan apabila engkau memohon perlindungan, mohonlah perlindungan kepada Allah, bantuan kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lihat betapa sengsara dan gelisahnya hidup orang-orang yang tidak mengenal tauhid. Dia selalu diperbudak oleh kesyirikan. Adapun orang yang ahli tauhid, mau melewati hutan, pohon angker, duduk di bawah pohon angker, samping batu yang angker kah, nggak perlu dia mendaham 2 sampai 3 kali, nggak perlu dia panggil mbah ini mbah itu. Cukup dia menjaga zikir kepada Allah. Nabi mengatakan, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku memohon perlindungan kepada Allah dengan kata-katanya yang sempurna dari segala kejelekan yang Ia ciptakan. Kata Nabi, lam yadhurruhu syai'un hatta yartahil. Barang siapa yang membacakannya ketika dia mampir turun suatu tempat, maka tiada sesuatu yang akan membahayakannya sampai dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan kata Syekh Ibnul Utsaimin, kalimat tempat sini mencakup tempat yang dia turun dan terus menerus tinggal di situ seperti rumah baru, atau sekedar mampir kemudian dia pergi meninggalkannya. Ini solusinya. Demikian pula di antara kesyirikan orang-orang jahiliyah, kalau ingin menempati tempat baru, si kameng le. Memotong seekor hewan kemudian darahnya dialirkan di pondasi rumah atau di sekitarnya, itu kesyirikan. Karena ibadah penyembelihan itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Qul inna salati wa nusuki. Sembelihanku wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan Nabi SAW bersabda, la'anallah man dhabaha li ghairillah. La'nat Allah bagi orang yang menyembelih untuk selain Allah. Yang hendak tumekan duri bilang le, tumuti alirkan darah, yang tinggi tenu bilang. Ya. Yang hendak persejuk ulama mata baru, rumah baru, mati ya. Yang tinggi tinggai. Khawatir hana berkah. Nya bersejuknya hanya bah sampai tu. Subhanallah. Lihat sengsaranya hidup orang yang tidak memiliki tawakal kepada Allah, yang tidak mengenal tauhid. Ingat kaedah umum, akidah itu hanya dibangun di atas Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan pemahaman para sahabatnya. Setiap akidah yang tidak dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabatnya, maka itu dianggap khurafat. Kaedah lainnya dalam hal ini kata para ulama adalah ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan dan Allah tidak menjadikannya sebagai sebab kebaikan dan kejelekan secara syar'i dan secara takdiri kauni, maka itu adalah syirik kecil. Banyak kok rumahnya aman, mobilnya barunya aman, walaupun hanya persejuk dan dudukna motor mepa pampung mepa betul persejuk na menang ke apa kah tetampa dalam nah tetampa. Ada yang mengatakan Nabi pernah kok persejuk Ali dan Fatimah ketika Fatimah dan Ali menikah ketika itu hadis riwayat Imam Tabrani dan para ulama mengatakan maudhu', hadis yang palsu.
Seandainya hadis itu sahihnya kau bersejuk hai dengkum tua. Bahkan yang pertama, seandainya itu bersejuk maka Nabi akan melakukannya di setiap momen tertentu. Setiap akad pernikahan, setiap ada momen. Yang kedua, Nabi hanya memercikkan air, hana ber dalamnya, hana on seke pulut, hana onyo, hana onje, hana met abah, hana gecok belukat dari abah ke peduk abah Fatimah, ke peduk abah hana. Cuma sekadar air menunjukkan itu kebetulan Nabi bercanda dengan Fatimah, dan itu pun hanya dengan Fatimah. Tidak setiap ada acara nikah Nabi melakukannya. Itu seandainya hadis itu sahih. Bahkan sebagian tempat mio hana bersejuk, hana jadi kawin. BM kawin kampung mio hati bersejuk bah. Kiban kalian. Syariat di atas syariat Allah. Mio hana terima bersejuk, BM kawin kampung yo. Subhanallah. Mengharamkan apa yang Allah halalkan, mewajibkan apa yang Allah dan Rasulnya tidak wajibkan, menjadi susah hidupnya. Hidup sebagian orang memberat-beratkan manusia dengan sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak beratkan. Itulah yang namanya ekstrem dalam beragama. Nah, subhanallah. Motor mi anak kena bersejuk lah muka kaki. Motor baru apa hai nak bersejuk kanya. Hanal umal bersejuk dia. Ayah orang mana? Pahai orang mana? Nyampi bersejuk haru orang khusus. Baiklah. Si proyek ikutnya mendung. Subhanallah. Beras terbuang-buang, mubazir. Wala tubazir tabazira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dan mengadu nasib dengan suatu ritual yang Allah dan Rasulnya tidak pernah menjadikannya sebagai sumber keberkahan, sumber kebaikan. Demikian pula sebagai orang tayo mi tengah gedung irmo tiba-tiba hitamang bambang masuk kupu-kupu ke dalam rumahnya. Oh, tanda nih tamu bakal datang. Kalau kupunya agak besar, agak gede dikit, wahnya jami raya tang bati teruk rumah kali. Ini khurafat. Atau tengah pegah yang tadi tengah rapat untuk acara mengkawin tengah atau acara akikah tiba-tiba recipe dah boh dari meja pring. Oh nyak mentua hanya nak kalian tanya pemahan nak dengar tengok pos baik kata duit hanya malam tak tunda ile tanda musibah, tanda sial, jatuh piring. Iya benar musibah, karena dengan itu sudah berkurang satu piring di rumah anda. Gak berani ke laut malam Jumat, gak berani safar di malam dan hari Jumat, apalagi Jumat Kliwon bagi sebagian orang, ini khurafat. Ketika ada seorang yang enggan safar karena hari Jumat, di hari Jumat karena hari Jumat dimarahi oleh Umar dan Umar mengatakan keluar, lanjutkan safarmu. Nah, demikian pula mio lewat kuburan-kuburan aulia, mio hana getreng ya peduk peng sedekah kenang mati ya ke. Kalewa ke balik elom, walaupun BBM tengah mahal, getem balik. Tapi mio tinggalnya getem telefon hai ka EBA ju long preh no. Tapi mio tua peduk sedekah bak kuburan, boleh getem balik. Tapi mio anak ngainang tinggal EBA ka EBA yunan untuk preh no. Subhanallah. Takut sial dan khawatir akan malang, akan sial perjalanannya apabila dia melewati beberapa kuburan yang dikeramatkan, tidak turun memberikan sedekah di situ. Tetapi dia hidup bertahun-tahun gak sholat, gak puasa, gak haji, gak zakat, gak berbakti kepada orang tuanya, sering zalim kepada istri dan anak-anaknya, tidak khawatir sial hidupnya. Subhanallah. Bahkan sebagian orang lebih memilih sholat di tempat yang banyak kuburan yang dikeramatkan daripada masjid yang ada di tempat yang dekat dengannya. Padahal di dalam hadis ini, hadis Nabi dalam Sahih Muslim dan disyarah oleh Imam Nawawi ulama'nya Syafi'i. Nabi SAW beberapa hari sebelum wafatnya sempat bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Laknat Allah kepada kaum Yahudi dan Nasara yang suka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat mereka ibadah.
Ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha pulang dari Habasyah menceritakan bahwa gereja-gereja orang-orang Nasrani itu penuh dengan gambar-gambar orang-orang saleh mereka. Maka Nabi mengatakan ulaik idza mata fihimur rajulus salih banu ala qabrihi masjidah. Mereka itu orang-orang Nasara ahlul kitab, kalau ada orang saleh meninggal dunia dari mereka langsung membangunkan tempat ibadah di atas kuburannya. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah seburuk-buruk manusia di sisi Allah Jalla wa ala. Nah, kemudian berikutnya Nabi SAW mengatakan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya kepada Allah bertawakal. Mereka tidak bertawakal kecuali kepada Allah Jalla wa ala, dan bertawakal kepada Allah adalah syarat keimanan. Seorang itu belum dikatakan beriman kepada Allah apabila dia tidak bertawakal kepadanya. Allah berfirman, "Fa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal apabila kalian beriman. Kata Imam Ibnu Qayyim, di sini ini syartiyah, menunjukkan tawakal adalah syarat keimanan. Belum dikatakan seorang itu mukmin apabila dia tidak bertawakal kepada Allah. Definisi tawakal adalah sidqul i'timadi 'ala Allah fil umuri kulliha mal akhdhi bil asbabil mubah. Adalah kejujuran hati dalam menggantungkan seluruh urusannya kepada Allah dan melakukan sebab-sebab yang boleh dilakukan, yang tidak haram. Nah, ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kiranya ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah taala kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Masya Allah, tak terasa kajian kita hampir 1 jam, sisa waktu 5 menit lagi. Saya persilakan jika ada hal yang mau disampaikan. Barakallahu fik. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Alhamdulillah, baik sahabat sekalian, telah kita simak bersama kajian pada pagi yang berbahagia ini, dan kita masuk ke sesi tanya jawab kita. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, saya memiliki anak perempuan yang sekarang sudah bekerja sedari kecil, sehingga sekarang dia selalu melihat penampakan katanya Ustaz, seperti pocong. Penampakannya jangan abangnya kali ya. Katanya seperti pocong, genderuwo. Habis nonton film pocong kali. Yes. Baik, jawabannya barakallahu fik. Ya. Bisa aja itu terjadi penampakan dari syaitan ya. Yes. Dari syaitan, jin yang jahat. Ya, ini pertanyaannya, apakah apa yang harus dilakukan? Apakah bisa diruqyah agar tidak melihat penampakan lagi? Baik, itu ini yang sedang Anda jawab. Ya. Barakallahu fik. Karena Allah mengizinkan mereka menjelma berbentuk dengan berbagai bentuk ya, sebagai ujian untuk kaum muslimin. Tetapi mereka tidak akan mampu membahayakan seorang mukmin sedikit pun kecuali dengan izin dari Allah. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah, "Innaman najwa minasyaitani liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Tidaklah syaitan melakukan penampakan najwa. Innaman najwa minasyaitan, gangguan itu dengan najwa, dengan penampakan ya, dengan menakutkan atau menakut-nakuti seorang mukmin, apakah dengan penampakan ataukah dengan yang lainnya dari syaitan, kecuali tujuannya adalah agar seorang mukmin itu ketakutan, berada di dalam kesedihannya. Setelah itu dia giring agar mukmin tersebut melakukan ritual-ritual syirik, menyembelih seekor hewan, manuk hitam, ya, ayam hitam di kuburan ini, di kuburan itu, supaya nggak diganggu lagi. Atau kalau nggak sukses menjatuhkannya ke dalam kesyirikan, dia akan menjatuhkannya ke dalam bid'ah. Jika juga tidak sukses, maka dia akan berusaha menjatuhkannya ke dalam maksiat. Ke dalam maksiat. Nah, Allah mengatakan, "Walaysa bidharrihim syai'an illa biiznillah." Syaitan itu tidak akan pernah bisa membahayakan seorang mukmin syai'an, isim nakirah dalam konteks penafian, sedikit pun, sama sekali tidak mampu. Seandainya terjadi biiznillah, karena izin dari Allah. Jadi kalau ada pocong, ada hantu mampu menyentuh badan kita, atau ketika kita sedang sepeda motor lewat di Selawat, tiba-tiba ada perempuan duduk di belakang kita dengan rambut panjang, wajahnya tak terlihat ya.
atau tiba-tiba ada duduk di depan kita di atas motor atau di dalam mobil, itu bukan karena dia yang sudah kuat. Atau dia mampu mengganggu kita dengan kesurupan, bukan karena dia yang sudah kuat, tetapi karena Allah yang telah mengizinkan dia sebagai ujian untuk kita. Kemudian Allah memberikan solusinya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah hendaknya seorang mukmin bertawakal. Dia memohon kepada Allah, dia meminta kepada Allah, dia berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, menjaga salat wajib, salat sunnah, zikir pagi petang, dan zikir-zikir yang Allah dan Rasulnya anjurkan secara umum. Maka dengan itu insya Allah ya, jangankan pocong, ya, ayahnya pocong pun akan lari ya, dari dia. Di antara bimbingan dari para sahabat pun, Nabi SAW pula dalam hal ini adalah apa yang terriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita ghulan fabadir bil azan." Apabila engkau melihat hantu, segeralah mengumandangkan azan. Kumandangkan azan. Nah, karena ada hadis sahih dalam Sahih Bukhari bahwa syaitan itu lari terberit-berit tatkala mendengarkan azan dikumandangkan. Demikian pula ketika iqamah dikumandangkan. Kumandangkan azan. Dikumandangkan azan, bacakan Al-Quran, ya, berzikir kepada Allah Jalla wa'ala, terkhusus zikir pagi petang, zikir keluar masuk rumah. Nah, kemudian hal yang perlu diingat di sini, dan ini penting untuk diketahui oleh masyarakat kita, bahwa tidak ada ruh yang gentayangan. Karena terkadang syaitan menjelma bentuk seseorang yang telah meninggal dunia, sehingga keluarganya atau yang mengenalnya menganggap nalun kala orang yang bak timpangi bak tempat dengan mempak dan meninggal dengan nalun kala pahelung jauh bandar lah herto nalun kadang wei menan lagi sedih menan lagi nang pegah tipu tu cuma tanah iu piu pihana mangat karena tajang lihat tu pada dia gusun dak zero pihang tempiu. Ya, itu akidah jahiliyah, berkeyakinan ada ruh yang gentayangan. Itu akidah Abu Lahab CS. Baik ni patih. Walaupun yang pegah naruh gentayangan urang yang nasorban ubay beli dia tu boleh. Tidak ada ruh yang gentayangan di dalam Islam. Berkeyakinan ada ruh yang gentayangan di dalam Islam, itu akidah jahiliyah yang Nabi SAW teruskan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang yang telah meninggal dunia itu sudah berada di alam barzakh. Barzakh itu fasil, alam yang berbeda dengan alam dunia. Jenjang akhirat yang pertama. Mereka berada di dalamnya hingga terjadi hari kiamat. Dan ruh di alam barzakh hanya dua kondisinya. Dia diberikan nikmat, maka kalau sedang nikmat, mana mungkin dia meninggalkan alam barzakh, meninggalkan nikmat yang sedang ia rasakan. Yang kedua sedang diazab. Kalau sedang diazab, mana mungkin dia bisa keluar menjumpai keluarganya. Nah, pergi ke jembatan yang ada di Sare di Selawak. Ya. Nah, itu ya bimbingannya, wallahu taala alam bisawab, wal ilmu indallah. Mungkin yang terakhir satu lagi. Pertanyaan yang kedua dari saudara Widi dari Cirebon bertanya tentang meruqyah diri sendiri selain Al-Fatihah. Apakah ada bacaan lain selain bacaan Al-Fatihah tersebut, Ustaz? Masya Allah, banyak. Semua Al-Quran adalah obat, syifa'un lima fis sudur. Hanya saja Al-Fatihah menjadi surat yang paling pengaruh. Kenapa? Karena Nabi menamakannya ruqyah. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Muslim, setelah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meruqyah seorang tokoh kabilah yang tersengat binatang yang berbisa dengan Al-Fatihah yang beliau ulangi sebanyak 7 kali, pulangnya beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri, "Wa ma yudrika anha ruqyah?" Wahai Abu Sa'id, dari mana kamu tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Selain Al-Fatihah banyak, semuanya Al-Quran, dan terkhusus Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan surat Al-Baqarah. Ya. Dan ya, di sini saya menasihati diri ana sendiri dan semua ikhwanil karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, terkhusus saudara kita yang bertanya, untuk benar-benar menjaga zikir pagi petang, ya, dan zikir keluar rumah. Karena Nabi SAW menyebutkan, man qala hina kharaja min baitih, barang siapa yang berkata, mengucapkan ketika keluar dari rumahnya, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, insyaallah enggak lebih dari 10 detik doa keluar rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Apa keutamanya? Yang pertama kata Nabi, dikatakan untuknya qad hudit, kamu telah diberikan hidayah. Yang kedua,
qad wuqit, kamu telah dijaga. Yang ketiga, wa qad kufi, kamu telah dicukupkan. Dan yang keempat, wa tanaha anhu syaitan, syaitan akan minggir menjauh darinya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya Tuhan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.